Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله صدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Para peserta sekalian, salah satu syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang mukadimah dan seputar isti'adzah dan juga nun sakinah dan tanwin. Saya ingin mengulang sedikit bahwasannya kemarin di bab isti'adzah kita sudah membahas tentang hukum isti'adzah dan basmalah. Basmalah ada di awal surat atau basmalah antar surat. Kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana di surat Ali Imran ayat 1 ke 2. Itu dengan dua cara. Alif lam mim Allah dengan mat tabi'ikan mim. Dua harokat pada mim. Mim Allah. Ya. Atau dengan mat lazim harfi musyabbah. Jadi mimnya tetap panjang. Ya. Alif lam Allah. Ya. Nah, kemarin saya sedikit lalat ya. Ada yang bertanya kalau tidak salah. Mimillah atau mimallah? Ya. Saya jawab mimallah ya. Kenapa? Karena dia lafzul jalalah sebelumnya fathah. Lafzul jalalah sebelum fathah atau sebelum dhammah maka dia dibaca dengan Allah dengan tafkhim. Ya, kan iltiqa'us sakinain. Maaf saya sedikit lalat kemarin. Bukan iltiqa'us sakinain. Jadi dia dibaca fathah alif lam mim Allah. Ya Allahu karena dia lafzul jalalah sebelumnya adalah fathah maka dia dibaca tafkhim. Ya. Berbeda kalau dia memang sebelumnya kasrah maka dia dibaca tafkhim. Ya, saya sedikit ingin lalat itu agar tidak ada salah paham. Selanjutnya ada yang belum disampaikan lalu terkait basmalah antar surat ya, yaitu ketika pada surat Al-Anfal ke At-Taubah. Di antara surat Al-Anfal ke At-Taubah, di akhir surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu min بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Nah, kalau kita ingin terus ke surat Taubah atau surat Baroah punya dua nama, bagaimana? Ya, padahal di dalam mushaf, seluruh mushaf dengan berbagai riwayat dan qiraah yang berbeda, itu mereka tidak mencantumkan basmalah pada awal surat Taubah. Kenapa? Karena sebagaimana sudah mungkin dimaklumi, surat Taubah itu ayat pertama dan beberapa awal ayatnya berbicara tentang peperangan. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya basmalah itu rahmat. Sedangkan peperangan itu adalah sesuatu yang tidak disukai, ya, memiliki hal-hal yang tidak layak diawali dengan rahmatan dengan basmalah. Oleh karenanya Baroah tidak diawali dengan basmalah. Atau ada pendapat lain mengatakan kenapa surat Taubah tidak diawali dengan basmalah? Tadi secara filosofinya, ada yang mengatakan bahwasannya sebenarnya Taubah ini masih satu surat dengan Al-Anfal, ya, masih satu surat dengan Al-Anfal. Nah, tetapi dipisah ya, karena ijtihad dari para sahabat sehingga juga dibuat
percetakan Quran dengan 30 juz per hizb pada zaman Hajjaj bin Yusuf, pada Khalifah Hajjaj bin Yusuf, yang dia sebenarnya terkenal zalim, tapi dia sebenarnya memang punya jasa tapi dalam pembuatan mushaf Al-Quran. Jadi sebenarnya baroah ini masih memiliki hubungan dengan alfaz, sehingga dia tidak diawal dengan basmalah. Nah, bagaimana sekarang kita menggabungkan? Kita ingin misalnya kita di akhir al-anfal. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Ada 3 cara. Pertama kita waqaf qat'ul jami'. Qat'ul jami' tapi biduni basmalah, tanpa basmalah. Jadi Inna Allaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi dipotong semua. Untuk alim di akhir surat Al-Anfal itu kalau kita qat'ul jami' itu boleh dengan 246 sebagaimana hukum mad arif disukun. Jadi boleh innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah bikulli syai'in alim. Bara'ah bikulli syai'in alim. Bara'ah. Boleh dengan 3 cara ketika qat'ul jami', jangan lupa diwakaf semua. Atau dengan muwassal. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Ketika diwassal maka mim dan mubah di situ berlakulah hukum iklan. Dan mim bertanwin ya, atau matain bertemu ba, maka di situ hukumnya iklan. Yang kita akan bahas juga hari ini coba. Alim bara'ah ya. Lalu yang ketiga dengan sakta. Dengan sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Sakta itu apa? Berhenti tanpa mengambil nafas. Jadi kita niatnya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Biduni tanafus. Ya, jadi niat kita sebenarnya wasol, cuman waqaf. Ya, kalau bahasa mudanya sakta itu wasol, waqaf rasa wasol, waqaf rasa wasol. Jadi sebenarnya niat kita tuh wasol, cuman berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Dan untuk sakta kita tidak boleh memanjangkan lebih dari 2, karena niat kita kan wasol. Yang jadi Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah, jangan Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah, itu udah nafas. Karena niat kita dah wasol. Nanti pada sakta istilah-istilah Gharaibul Quran nanti akan ada di bahasan akhir. Baik, tambahan yang kemarin belum kita bahas. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang mim sakinah, nun sakinah tanwin, lalu nun mim bertasydid, mim sukun dan gunnah, tingkatan gunnah. Kalau mencukupi, ya, kalau tidak mencukupi, kita hanya bahas doang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa maghfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala al-Imam Syekh Utsman bin Sulaiman Murad kitabih As-Sabil Syarh. Bab ahkam an-nun as-sakinati wa at-tanwin. Ahkam tanwin wa nun arba'ah min qabli ahruf al-hija' at-tabi'ah. Adhhirhuma min qabli hamz al-ha'i عين وحاء ثم غين خاء وأدغمنها بغير غنة في اللام والراء وبينمهن ما لم يكن في كلمة قد ذكر كنحو سنوان ودنيا أو ذراء. Itu pembahasan seputar nun sukun dan tanwin. Lalu bab ta'rif. Ta'rifnya definisi. Al-izharu an tukhrija kull harfin min makhrajin min ghairi ghannil harf. واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالشان إدغام بدا وجعل حرف في مكان آخر مع غنة فيه فإقلاب دري وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإدغام قد روينا. باب حكم النون
wal mimil musyaddadatain. In syuddidat nunun wa mimun kunna waslan wa waqfan ka'atam mahunna wasami harfa gunnatin musyaddada wahdar lima qablahuma an tamduda. Babu ahkamil mim sakinah wal mimu in taskun laha ahkamu al ikhfa wal izhar wal idgham fa akhfi 'inda al ba'i wa fil mim idghima wa adhiranha 'inda ba'si wa huma wa in ra'aita al-mima qabla al-fa'i atau qabla wawi ihdar min al-ikhfa. Bab terakhir hari ini, kalau sempat sampai hari ini sampai sini, kalau nggak cukup waktunya berarti bapak aja. Babul gunnah wa gunnatun sautun ladzi rukiba fin nuni wal mim ala maratiba mushaddadani thumma mudghamani wa mukhfayani thumma mudharani kamilatun lada thalathatil awwal naqisatun fil rabi'il ladzi fadal وفخم الغنة إن تلاها حروف استعلاء لا سواها. Pembahasan tadi yang pertama adalah kita membahas hukum nun sukun dan tanwin. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya, buku yang mesin buku sudah sampai semua belum ya? Ada yang belum sampai? Sebagian sudah ada yang konfirmasi ke saya, alhamdulillah sudah pada sampai. Ada yang belum sampai bukunya? Mungkin mohon direspon. Sudah semua ya buku ya. Saya ingin memastikan karena amanah. Sudah semua yang pesan buku ada 9 orang. Yang sudah konfirmasi datang itu ada 3 atau 4 orang. Jawabin saya. Sudah, oke. Ya. Ada yang belum? Kalau belum kabar ya, karena sudah didistribusikan semua. Baik, berarti udah semua ya. Baik, kalau di matan, ya, kalau yang putih ini, yang pesan putih ini matan saja. Apa fungsinya beli matan doang ya? Matan ini fungsinya pertama, kalau kita ingin menghafal. Kalau pengen menghafal ya. Tapi nanti kalau saya pribadi nggak mensyaratkan untuk hafal ya. Karena kalau untuk matan tajwid itu yang lebih direkomendasikan hafal itu cukup 2. Tofatul atfal sama jazariyah itu dihafal bagus. Kita dapat sanad, kita data memang pakai hafal. Tapi kalau soal sabil syafi dan beberapa kitab-kitab tajwid lain itu jarang ya menghafal. Kecuali ya kalau emang orang-orang yang mendalamin sekali dan memang fokus di situ, maka memang dia menghafal. Tapi saya nggak mewajibkan untuk menghafal. Kalau mau dihafal tafadhol. Jadi fungsi matan itu misal pengen menghafal, pengen dibaca-baca, taruh kantong, taruh tas, ini mudah ya, fleksibel. Ini isinya yang putih ini isinya matan doang, ya matan doang, tidak ada syarah, tidak ada paling di bawah itu memang ada beberapa tarik ya, ada sedikit komentar gitu-gitu di bawah tulisan, tapi nggak banyak. Yang kalau yang hijau nih, yang ini yang saya pakai juga kemarin pesannya, di syarahnya, ya syarahnya ditulis oleh muridnya sendiri, muridnya Syekh Utsman Murad, yaitu Syekh Abdul Fattah Manfur Bayumi rahimahullah yang baru wafat tahun ini. Ya, jadi masih baru gitu dan ini yang lebih recommended untuk dijadikan syarah. Baik, kalau di yang syarah ya kita pakai syarah. Kalau yang sudah punya bukunya di halaman 39. Jadi buku halaman 39. Nah, PPT ini saya memudahkan bagi yang memang nggak punya buku atau memang belum bisa beli buku dan yang mungkin yang belum bisa bahasa Arab secara utuh, maka saya sederhanakan di presentasi. Baik, baik. Babu ahkamin nun sakinati wa tanwin, seputar hukum nun sukun dan tanwin. Ini pembahasannya sangat dasar sekali dalam tajwid. Kita sudah mungkin yang sudah belajar tuh Fajazari sangat-sangat paham masalah ini. Cuma nanti apa perbedaannya? Ada sedikit perbedaan. Ahkamu tanwinin wa nunin arba'ah min qabli ahrufil hijat tabi'ah. Hukum tanwin dan nun itu ada 4. Jadi ada 4 macam dari hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah izhar. Ya, azhirhuma min qabli hamzin ha'i ainin wa ha'i tabaghain min kha. Pertama kita mengenal izhar halqi. Ketika kita ingin menunjukkan izhar, kita mesti lihat tinjauannya dari mana. Kalau dia izhar ditinjau dari hukum nun sukun dan tanwin, maka dia izhar halqi. Ya, makanya para ahli qiraah, para ahli tajwid itu mereka memberikan pembeda antara izhar halqi dan syafawi
Tujuannya agar tidak tertukar. Gitu. Karena kalau untuk praktek mirip, ya mirip, praktek mirip, cuman tapi dalam teori berbeda. Makanya diberikan istilah yang membedakan. Oh, kalau di nun sukun namanya halqi. Kalau di nun sukun ini adalah namanya syafawi, seperti itu. Idhar harfi, apa itu idhar harfi? Idhar secara bahasa al-bayan. Nah, ini untuk pengertian apa namanya? Pengertian idhar idgham itu ada di bab ta'rif. Ya. Kalau yang sudah punya buku, silakan dilihat di bab ta'rif. Ya, bab ta'rif itu kalau disyarah halaman 42. Ya. Nah, jadi sebenarnya susunannya memang agak sedikit kurang tertib ya. Jadi tarif itu dibuat oleh Syekh Utsman Murad ya di bab yang baru setelah pembahasan pembagian nun sukun dan tanwin. Jadi saya sudah sederhanakan di PPT ini. Ya, yang kalau di matannya itu kan dia baru pembagiannya kita ada 4 huruf-hurufnya apa saja ya kan. Nah, secara bahasa istilahnya itu di bab tarif. Jadi kita sudah baca. Nah, tarif itu ada definisi ya. Bab tarif itu definisi. Nah, jadi yang mendefinisikan ilhar itu apa, idgham itu apa, ikhfa itu apa, ya, lalu iqlab itu apa, itu didefinisikan di matan Syamsuddin Syafi'i. Yang tidak didefinisikan di Tuhfah dan Jazariyah. Seperti itu. Jadi lagi-lagi penyempurna, ya, lagi-lagi penyempurna dari kedua matan yang sebelumnya. Ilhar secara bahasa al-bayan, itu apa? Jelas. Apa yang jelas itu al-wuduh. Secara istilah apa? Ikhraju harf kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin fil harfil mubham. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa gunnah pada huruf yang terizharkan. Jadi mengeluarkan setiap huruf ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin fil harfil mubham. Intinya dia mengeluarkan huruf itu dari makhrajnya saja tanpa digunakan, didengung-dengungkan, tanpa diikhfakan juga nanti, tanpa di apalagi iklabkan, tidak. Dia jelas ya. Begitu. Apa huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya ada 6. Kalau sudah hafal hafal, si kita juga hafal pembagiannya. Hamzul fahaun summa ainun kha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Kalau di Tuhfatul Atfal itu ayat itu ada 6 ya. Jadi hamzah, ini urutan makhraj ya, dari hamzah, lalu ha, lalu ha, ain, wa, kha. Huruf-huruf halq, yaitu di tenggorokan. Makanya disebut halqi karena dia adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Selanjutnya idgham bi gunnah atau bila gunnah. Idgham itu pembagiannya banyak. Nanti idgham itu bisa ditinjau dari kedengungannya, bisa ditinjau dari sempurna atau tidak dengungnya, bisa ditinjau dari bertemu dengan huruf yang hidup atau yang mati. Lalu ditinjau juga lagi dari bertemu huruf ya, bertemu huruf cukup. Jadi bisa ditinjau dari kadar gunnah, bisa ditinjau dari bertemunya huruf, bisa ditinjau dari sempurna atau kurangnya gunnah. Ya, ada 3 ya. Nah, sekarang kita bahas ini baru yang ditinjau dari kadar kedenguan, yaitu apa? Ada gunnah dan bila gunnah. Ya, artinya ada idgham yang dia digunakan, artinya didengungkan, ada yang tidak didengungkan. Secara bahasa itu adalah idkhalus syai'i fi syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Secara istilah yaitu apa? Al-lafdhu bil harfaini harfan katsani musyaddadan. Ya, yang sudah punya buku di halaman 42 ya. Pengertian ini silakan ditandai dan hafal di ingat-ingat ya. 42 ya, di bab ta'rif ya, sudah ada penjelasannya. Yaitu apa? Satu lafaz dengan 2 huruf yang menjadikan satu huruf yang bertasydid. Ya, jadi ada 2 huruf bertemu. Misalnya nun ketemu ya. 2 huruf yang berbeda. Tapi nanti dia diidghamkan, dimasukkan, dileburkan menjadi satu huruf yang seakan-akan bertasydid. Apa huruf-hurufnya? Kita sudah ma'ruf dengannya. Kalau yang bi gunnah singkatannya yanmu. Ya, nun, mim,
waw. Kalau yang bila gunnah, lari. La dan ro. Seperti itu. Baik. Itu sedikit pemanasan untuk teorinya. Selanjutnya, Kemal. Bab hukum nun sukun dan tanwin. Masih selanjutnya. Jadi tadi ada dua bagian sudah kita bahas, itu izhar dan apa namanya? Idgham. Selanjutnya adalah iqlab. Iqlab secara bahasa tahwilus syai'i an wajhi. Tahwilus syai'i an wajhihi. Yaitu apa? Mengubah sesuatu. Jadi gitu ya. Tahwil. Mengubah sesuatu. Nah, secara istilah apa? Yaitu ja'lu harfi makan al-akhar ma'a mura'atil gunnati wal ikhfa. Menjadikan huruf mim sebagai pengganti huruf nun. Menjadikan huruf mim sebagai pengganti huruf nun dan tanwin dengan mura'ah, memperhatikan gunnah dan ikhfa. Gunnah itu dengannya, ikhfa itu samar-samar. Nanti kita akan bahas di praktek. Hurufnya apa? Cuma satu. Ya. Nun, tanwin ketemu ba. Ya. Dan nanti dia akan berfungsi sebagai iqlab. Makanya tadi yang kita sudah bahas di akhir al-anfal. Misalnya ada lafaz alim, innallaha bikulli syai'in alim. Jika kita ingin wasal kepada bara'ah, maka dia jika alimun ketemu bara'ah, tanwin ketemu ba, maka dia diiqlab. Bunyi tanwinnya diganti dengan alimum bara'ah. Baik. Ikhfa hakiki. Nah, ada juga tadi kita ada izhar, ada halqi. Begitulah ikhfa. Ikhfa juga nanti ditinjau dari pembagian nun sukun dan tanwin atau mim sukun. Kalau nun sukun dan tanwin kita namakan hakiki. Ya, itu penamaan dari para ulama dinamakan hakiki karena memang dia hakikatnya ikhfa. Hakikatnya memang ikhfa. Hakikat ikhfa itu dari hukum ini. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Nanti kalau di mim sukun dia syafawi, ya ketemu dengan syafawi yang tertentu ikhfa-nya, tidak semuanya. Artinya kalau ini dia nun sukun dan tanwin bertemu banyak huruf yang akan kita bahas hari ini, tapi kalau syafawi nanti hanya huruf-huruf tertentu. Apa tarifnya? Ikhfa itu apa? Tarif secara logo as-satr, artinya menutupi, tutupan, atau bisa juga samar-samar. Atau secara istilah apa? Halatun bainal izhar wal idgham. Itu ketika membaca suatu huruf, kondisinya itu di antara kondisi izhar dan ikhfa. Artinya dia tidak terlalu jelas dibaca dan juga tidak terlalu disamar-samarkan. Jadi dia maaf, saya salah tulis tuh. Saya seharusnya membaca suatu huruf antara izhar dan idgham. Maaf ya, saya koreksi itu. Secara istilah jadi koreksi nanti membaca suatu huruf di antara kondisi izhar dan idgham. Nanti aja, ya tidak boleh. Sekolah heran kamu. Ya, jadi itu ikhfa hakiki, ya artinya dia membaca suatu huruf kondisinya di antara izhar dan idgham. Kalau izhar dia bacanya jelas, ya kan? Dia wuduh bayan, jelas. Kalau idgham dia ada idkhal, ada masuk kepada suatu huruf lain sehingga ada peleburan di sana. Nah, ikhfa tidak di antara dua-duanya. Dia tidak terlalu lebur, dia juga tidak jelas. Itu. Nah, itu ikhfa. Nah, apa huruf-hurufnya? Nah, huruf-hurufnya lagi-lagi yang sudah hafal pasti juga tahu. Ya, ada 12 huruf, diambil yang bagian depan. Sifidatan akan menjaga syakhsun qadisana dum tayyiban zidafituqan wa'dhu lima. Sif diambil shotnya, enggak diambil enggaknya, alifnya enggak. Sana diambil fa-nya, kam diambil kafnya, jad diambil jimnya, syakhsun diambil shinnya, qad diambil qafnya, dan seterusnya sampai belakang ada 15 huruf. Ya, seperti itu. Nah, ini secara definisinya, secara teori. Sekarang kita coba ke praktik. Nah, di praktek coba diganti memang slide-nya. Nah, sekarang kita lebih jelas kepada praktek mengaplikasikan teori yang telah kita pelajari dan juga praktek.
agar semakin dapat. Pertama misalnya izhar, ya. Tadi kan pengertiannya apa izhar? Ya ikhraju oleh harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin min fil harfil mudhar. Jadi dia tanpa gunnah baca. Contoh, misal ada tanwin bertemu dengan hamzah yang merupakan huruf dari huruf-huruf izhar. Maka gimana bacanya? Contoh ada kalimat azabun alim. Pun ada tanwin ketemu hamzah. Maka kita mesti jelaskan tanwin pada ba dan jelaskan juga hamzah. Azabun alim, bun a, ya, bun alim, azabun alim. Jangan digunah, gimana? Jangan digunah. Kalau gunah itu nanti ada pengaruh hidung dan segala macam. Misalnya kalau kita gunah azabun alim, misalnya begitu. Nah itu tidak dibenarkan. Jadi izhar itu murni, ya, tidak ada tambahan-tambahan dari gunnah ataupun hal-hal lain. Misalnya saya contohkan lagi azabun alim. Nah izhar ini kadang-kadang rentan dengan qalqalah tanpa kita sadari. Ya. Secara khusus pada huruf nun, ya, pada huruf nunnya utama, pada huruf nun dan tanwin itu. Pokoknya dia kadang-kadang rentan qalqalah tanpa kita sadari. Contoh misalnya begini. Adzabun alim, adzabun alim, adzabun alim. Kadang misalnya kita lagi baca cepat tanpa kita sadari, kadang-kadang kita tanpa kita sadari tanwin pada ba itu mantul. Bun itu kita mesti hindari. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan ta'rif tadi kita pelajari, dia mesti kosong tuh dari pengaruh gunnah, pengaruh qalqalah termasuk. Ya. Jadi jangan sampai kita baca adzabun alim, bun alim, tapi mesti jelas adzabun alim, bun alim, bun alim, adzabun alim. Jangan adzabun alim, bun. Jangan ada pantulan. Begitu pun misalnya pada lafaz an'amta. Nah, itu contoh-contoh saya ambil dari buku juga ya, yang sudah buku. Jadi cek tuh, contohnya nggak semua saya ambil ya, beberapa untuk menyesuaikan. Contoh ada lafaz an'amta di surat Al-Fatihah ayat 7. Nah ini juga rentan nih pada nun ketemu ain, jelas izhar ya, izhar tidak halqi jelas. Nah, cuman kadang-kadang nih, hatta mungkin para imam gitu ya, masjid dan sebagainya, kadang karena kuat cepat atau sebagainya macam, kadang kurang memperhatikan hukum izhar di nunnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta. Apa yang salah di sini? Pertama nunnya mantul, mimnya mantul. An'amta. Nah itu kalau kita nggak jeli itu kita nggak tahu. Masa emang itu salah? Salah. Nah itu masuk kategori lahan kopi. Tapi kalau dibiarkan berlama-lama, ya khawatir lahan kopi ini ya bisa menambah apa ya, kurang pahalanya dalam baca Quran. Gitu. Jadi jangan remehkan lahan kopi. Kalau kita ada belajar tajwid, ya. Kalau kita belajar kitab-kitab. Nah, jangan sampai memantulkan huruf-huruf izhar. Ya jangan jelas an'amta. Gimana cara menjelaskannya? Kita juga mesti memenuhi sifat huruf. Nanti kita akan ketemu bab sifat huruf nun dan mim itu sifatnya bainiyah tawassul, ya, yaitu sifat yang tidak suaranya itu pertengahan, tidak terlalu mengalir, tidak juga terlalu tertahan. Jadi dia nggak nggak terlalu tertahan dan juga nggak terlalu mengalir, nggak tapi dia cukup ketika sukun ya, tentunya ketika sukun. Jadi dia cukup cukup dengan bainiyah, dengan kadar yang sedang aliran suaranya. Nah, jadi gimana menyempurnakan itu? Jelas an'amta, jangan an'amta. Itu sering banget ya, terjadi. Hatta para imam, ya, semuanya tentunya. Kalau
imam masjid memperhatikan pasti akan bagus. Cuman sayangnya itu terus terjadi gitu. Jadi kadang kita yang sudah paham, jadi kadang nggak jengkel. Oh, bacanya begini ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta. Jelas. Nanti kita praktek nih ya. Satu-satu biar jelas. Lalu ada juga contohnya ada lafaz min hakimin hamid. Min hakimin hamid. Dan juga sama misalnya ketemu nun ketemu ha. Ya. Tentang juga qalqalah. Min hakimin hamid. Min hakimin hamid. Min hakimin, ya kan? Tentang qalqalah. Kalau kita nggak menjaga benar kejelasan pada nun. Nah, jadi kita mesti juga min hakimin hamid. Min hakimin hamid. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya izhar ini sangat rentan qalqalah. Kalau gunnah mungkin orang jarang ya. Bisa dibaca an'amta 'alaihim. Kayaknya kalau ada yang begitu, orang pasti banyak tahu, hatta orang awam. Ya misalnya ada orang baca Al-Fatihah itu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi orang awam juga cukup bacanya begitu tuh, kayak ada apa, dengung-dengung gitu. Ya, karena jarang kesalahan ini. Nah, yang sering itu mantun. Ya, sering, teman jarang disadari. Ya, jadi, saya contohkan lagi ya. Adzabun alim. Bukan adzabun alim. Bukan adzabun alim. Bukan. Atau misalnya, an'amta. Jangan an'amta. Lalu, yang ketiga, min hakimin hamid. Jangan min hakimin hamid. Beda ya. Nah, jadi bisa di-contohkan. Baik. Selanjutnya misalnya idgham bila gunnah, idgham bi gunnah atau bila gunnah. Contohnya misalnya bi gunnah, ada lafaz hudal lil muttaqin ya di surat Al-Baqarah 2. Dari kal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, kita baca jangan memasukkan saja, gunakan idgham, memasukkan. Artinya tanwinnya itu masuk kepada lam. Ya, jadi yang seharusnya dibaca hudan lil maksudnya hudan lil dibaca hudalil ya, dimasukkan nun zaidah kan kalau itu kan nun zaidah ya kita bahas nun zaidah ke dalam jadi jangan dibaca hudan lil tapi hudalil masuk saja hudalil muttaqin jangan pakai gunnah ya jangan hudalil muttaqin. Nah kalau ini khusus ini saya kasihnya cakrawala dari sekarang saya kasih awal dari sekarang dalam Torik jalur periwayatan riwayat Hafs saja dari Torik Thaibatun Nashr. Kalau kita kan pakai Syatibiyah. Thaibatun Nashr dengan beberapa cabang itu memang ada yang membaca dengan menggunakan lam dan ra. Jadi ada yang menggunakan lam dan ra dalam Torik lain dalam riwayat Hafs. Jadi ada yang membaca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi ingat itu torik yang lain. Ya. Nanti kita akan bahas apa itu riwayat, apa itu qiraah, apa itu torik. Insyaallah ada kesempatan. Tapi saya kasih gambar dulu. Gambar umumnya adalah kalau ada yang baca gunnah pada ini nggak salah juga sebenarnya. Karena kalau dari riwayat memang ada. Cuma nanti kalau kita bicara riwayat, saya baca Quran pakai riwayat Hafs, kita mesti konsisten. Ya jangan campur-campur. Ya bagi dalam sholat, gitu ya. Nanti kita insya Allah akan ada pembahasan prosesnya di bab berikutnya. Intinya untuk kita lewat Hafs jalur Syatibiyah dari Syatibiyah maka kita bila gunnah apa di hudalil muttaqin. Insya Allah ini kalau ini mafhum ya tidak terlalu banyak kesalahan. Nah ini saya kasih contohnya dua-duanya bila gunnah ya hudalil muttaqin sama bir rabbihim. Ya, kalau di gunnah contohnya apa? Mayyu'minu ya. Non ketemu ya misalnya mayyu'minu ingat kadar gunnah itu 2 ketukan kira-kira. Jadi jangan terlalu cepat jangan juga terlalu lambat ya. Jangan kecepatan mayyu'minu jangan sama sekali nggak ada idghamnya adanya cuma jangan sama sekali nggak ada gunnahnya cuma idgham doang. Ingat kalau idgham doang bisa misalnya man ketemu yu'minu mayyu'minu itu idgham doang belum ada gunnahnya
Nah, kita kan minta ada gunnahnya. Maka gimana? Mayyuminu. Gunnah itu ada pengaruh dari khaysyum. Ya, salah satu bagian makhraj adalah khaysyum. Rongga hidung. Ingat, rongganya, bukan hidungnya ya. Rongga hidung. Jadi ada pengaruh rongga hidung. Ya, mayyuminu. Ya, misalnya contoh yang di gunnah. Ya, sekitar 2 ketukan. Jangan juga kelamaan. Kadang-kadang kelamaan. Mayyuminu. 4 ketukan. Ya, jadi kita mesti proporsional. Nah, pengecualian untuk idgham bi gunnah ya, yang misalnya ketemu waw dan ya. Dalam satu kalimat maka dibaca idgham. Tadi misalnya lafaz man yu'minu, jadi may yu'minu itu karena dia 2 kata yang berbeda, dipisah. Nah, kalau dalam satu kata gimana? Maka dia diidgham. Nama idgham apa? Idgham mutlak. Idgham mutlak namanya. Jadi idgham itu ada juga pembagian lagi namanya idgham mutlak. Nah, kemarin juga pernah saya sampaikan ada juga idgham riwayah. Kalau idgham riwayah itu apa? Contohnya kemarin Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Artinya ada lafaz-lafaz tertentu yang memang riwayat Hafs membaca dengan ulang. Bagaimana sudah saya sampaikan ya, kemarin ada yang bertanya ketika Khawatihus Suwar. Jadi ada juga idgham riwayah. Karena pembagian idgham lagi ada idgham mutlak. Idgham mutlak itu apa? Yang terjadi pada lafaz-lafaz tertentu. Yang ada cuma 4 di Quran. Pertama di Bunyan. Surat Sof ayat 4. Bunyan, surat Sof. Inwan unda niyatul jannah di surat Al-An'am. Sinwan di surat Ar-Ra'd. Dunia banyak. Ini banyak. Dunia banyak banget. Contoh paling mudah di Al-A'la aja. Al-A'la yang bagian akhir. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Jadi jangan baca jangan duya, jangan baca siwan, jangan baca qiwan, jangan baca buya, jangan. Bacanya mesti jelas. Bunyan, inwan, sinwan, dunya. Baik. Lalu iqlab. Iqlab juga contohnya cuma 1 ya. Contohnya lafaz anbihum. Ada kata nun ketemu ba anbihum. Asalnya anbihum. Digantilah non itu dengan iqlab pada mim. Ambihum. Kenapa dipilih mim? Karena mim makhrajnya berdekatan dengan huruf ba. Bayangkan kalau diganti dengan huruf ta. Atbihum contoh. Atau diganti dengan huruf jim. Ajbihum. Susah sekali. Dan ini memang perspektifnya orang Arab. Ya, namanya juga bahasa mereka. Ya, bagi mereka memang untuk membaca lafaz-lafaz ini nun atau ba dicari huruf yang bisa menengahi ini. Nun sama ba dengan alif mim yang berdekati, maka diganti huruf in. Jadi ambihum seperti itu. Atau terakhir ikhfa. Ya, ikhfa dia membacanya samar-samar, tidak terlalu itu bawah. Yang surun min kitab anfusikum kuntum. Nah, ikhfa kalau terjadi bertemu dengan huruf-huruf itbaq. Huruf-huruf itbaq itu apa? Huruf o atau huruf isti'lar ya. Huruf huruf dot, so, lalu ketemu qaf ya. Boleh dua-duanya, boleh tulis, boleh lisan. Silakan. Disiapkan aja. Untuk huruf yang tebal, maka kayak shot, dot, go, itu nanti dia bunyi ikhfanya itu tebal. Bunyinya ya. Jadi kita misalnya yang surun. Ada lafaz yang surun. Gimana bacanya ikhfanya? Mendekati kepada huruf shot. Karena shot tebal, maka bunyi tebal. Yang surun. Ingat, ikhfa lagi-lagi jangan ang. Ya, bagi antum yang sudah belajar tajwid, apalagi seorang guru tajwid ya, pengajar TPA, pengajar madhad ya. Lagi-lagi kalau ada murid antum yang bacanya ang itu mesti disalahin, jangan bacanya misalnya min kitab, jangan. Ini khotok tabir. Ya, karena ikhfa itu bukan ang. Orang Arab nggak pernah bunyi ang. Ikhfa itu samar, ya. Artinya persiapan kepada huruf yang datang setelah nun atau tanwin seperti itu. Jadi yang surun min kitab anfusikum. Kalau kita ang, coba ang
yang samar lagi itu udah benar-benar nggak jelas kan gitu. Ya, karena kan samar itu nanti kita sudah berusaha mempersiapkan huruf datang setelah nun atau tanda. Kuntum. Nah, khusus untuk lafaz kuntum, ya ya kadang-kadang kalau kita ikhfanya nggak tanggap bisa menambah huruf. Contohnya kuntum, kuntum misalnya in kuntum ta'lamun. Misalnya kuntum, ya kuntum ini kalau kita tidak pas ikhfanya, misalnya kita ke kuntum, ya kuntum. Kalau kafnya kita nggak langsung pada nun, kalau mau ikhfa kalau ketemu tak, maka nanti kadang-kadang kafe bisa nambah wow. Misalnya in kuntum kuntum. Nah, jangan ada goyangan atau jangan ada ayunan, langsung kuntum in kuntum kuntum kuntum. Jangan kelamaan, jangan in kuntum. Itu udah kayak nambah wow tuh. Lagi itu kenapa bisa begitu? Kadang pengaruh lagu atau karena mungkin pengaruh ya dia tidak tanggap dengan hukum yang ada di sana. Jangan sampai dia menambah mad. Jadi jangan sampai kaf, waw, nun, takmim. Ya, jadi jangan sampai kuntum baca kelamaan langsung. In kuntum ta'lamun. Itu katanya. Lanjut, Masya Allah. Ini satu lagi ya, berarti ya. Kayaknya nggak sempat sampai yang sampai maroti bergunah itu besok apa akan baca. Sekarang ini terakhir pembahasan bab hukum nun dan mim bertasydid. Nun dan mim bertasydid ya, itu pertama langkahnya dia mesti dijelaskan gunnah. Wajib dijelaskan gunnah. Jadi jangan sampai dia izhar ya tidak ada gunnah sama sekali. Lalu dia mesti langsung masukkan. Ini tips-tipsnya. Pertama dia langsung dijelaskan gunnahnya. Kedua, dia mesti langsung memasukkan huruf tasydidnya. Yang ketiga, jangan menambah huruf mad. Gimana? Kita langsung ke praktek. Contoh. Bisa Al-Baqarah ayat 124. Bisa dicek ya, kalau yang berbuku mushaf. Dicek ya, ada Al-Baqarah 124. Ya, lihatnya gimana? Qala apa? Inni ja'ilu kalinasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dhalim fa'atammahunna qala afa'atammahun. Pokoknya ada kata-kata fa'atammahun ya. Fa'atammahun ya. Saya tandai di situ. Kita akan membahas pertama mimnya dan nunnya. Pertama untuk praktek mim. Untuk praktek mim kadang-kadang kita sudah rata-rata sudah pada bagus ya. Nah, udah bagus. Nah, yang kadang bermasalah di hunnanya. Kenapa? Kadang-kadang dia tidak langsung memasukkan kepada nun. Jadi dia kadang-kadang kelamaan sehingga menambah mad pada a. Contoh, fa'adam mahun hun kayak tadi kuntum. Persis kayak kuntum. Ya. Karena pengaruh gunnah, pengaruh lagu, jadi kadang kelamaan. Kita mesti langsung memasukkan pada huruf tasydid, jangan kelamaan. Ya. Jadi contohnya gimana? Fa'adam mahun hun langsung hun, jangan fa'adam mahun hun. Nah, itu sama kayak nambah waw. Jadi kita nambah huruf tuh lahan jali, ya. Jadi nambah huruf lahan jali, bukan masalah sadar nggak sadar. Ingat, lahan itu bukan masalah sadar nggak sadar, kan kriterianya sudah ada lahan. Nanti ada juga masalah pembahasan lahan. Kalau lahan jali kan apa satu kriterianya? Nambah huruf, kurangin huruf, nambah harokat, ubah harokat, bukan masalah sadar nggak sadar. Makanya hati-hati ya kalau kita baca Quran itu benar-benar memperhatikan sekali. Jadi untuk lafaz ini di Al-Baqarah 24 adalah lafaz fa'atam mahun. Nah, ketika hun ini kita mesti jelas langsung ya. Fa'atam mahun jangan mahun, jangan nambah mad. Ada misalnya summa, ini juga paling sering summa. Misalnya di surat apa? At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Kalla, summa kalla saufa ta'lamun.
Tsumma kalla sawfa ta'lam. Banyak tsumma. Contoh yang mudah di juz am tadi surat Takatsur. Tsumma kita mesti jelas ya. Mimnya jelas, sunnahnya jelas dan langsung. Kadang-kadang kalau nggak langsung gimana? Tsumma tsumma. Nah, itu juga sama nambah lemah. Ya, jadi jangan sampai misalnya kita seharusnya baca tsumma kalla sawfa ta'lamun. Tapi dia baca gimana? Tsumma kelamaan langsung masuk. Oke. Itulah inna. Inna juga sama. Inna kalau tadi yang punna sama tsumma itu bisa nambah waw, kalau inna bisa nambah ya. Makanya gimana? Harusnya kita misalnya baca al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna. Kita langsung seharusnya inna langsung. Tapi kalau kelamaan gimana? Inna. Nah, itu karena nggak disadari tuh. Kalau sering begitu, mesti diubah cara bacanya. Ya, jangan sampai kelamaan. Jangan sampai inna. Jangan. Gunanya dapat, tapi dia nambah huruf. Nah, gitu ya. Jatuh. Nah, juga ada juga lafaz al-jannah. Al-jannah sepertinya jarang yang salah. Jadi misalnya lafaz jannah misalnya. Al-jannah misalnya. Al-jannah jarang yang menambah dan alif. Al-jannah jarang. Mungkin nggak ada juga karena kesalahan di alif itu menambah alif di lafaz jannah atau yang sebut fathah itu orang cepat sadar. Tapi kalau yang sebelum dhammah atau kasrah itu orang jarang sadar. Gitu ya. Oke, baik. Hari ini kita sampai sini dulu pembahasannya, insyaallah. Nah, mungkin sekarang kita praktek ya. Tadi praktek potongan-potongan itu. Nah, ini potongan-potongan contoh ini buat bekal nanti kita buat tahsin interaktifnya di Juz-Am. Yang mana ada saran, insyaallah nanti kalau udah masuk sesi talaki interaktif Juz-Am ya. Dibagi sesinya. Jadi sesi pertama 30 menit buat akhwat dulu ya, nanti sesi 30 menit buat ikhwan. Setelah selesai kitab ya. Kalau kita udah selesai kitab. Nah, sekarang kita memang fokus ke teorinya, buat pendalaman, buat pemahaman. Baik. Mungkin praktek dulu sekaligus kalau mau tanya silakan ditulis di chat atau nanti kalau mau praktek sekalian juga boleh. Oke, mungkin Kemal jangan ditutup dulu. Karena tadi kan contoh-contohnya di PPT ya. Ustaz. Bukan dulu coba. Kita coba dari yang tadi yang non sukun yang tanwin ya. Siapa yang mau praktek silakan. Saya tunjuk dulu contoh-contohnya. Mau praktek boleh buka apa? Langsung buka speakernya atau dengan raise hand silakan. Oke. Kita dari yang izhar dulu ya. Silakan ada yang mau praktek terus saya tunjuk karena praktek mesti ada, jangan nggak ada. Saya Ustaz. Ya, silakan Ahlan. Mas Harsyah ya, silakan. Ya, coba izhar, coba praktekkan tuh semua. Dari azabun alim, an'amta, sama min hakimin hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Azabun alim. Nah, domahnya lebih disempurnakan. Azabun. Arti domah itu mesti dengan mengunyungkan bibir. Azabun, jangan azabun, bun. Azabun alim. Azabun alim. Oke, terus An'amta sekali lagi. min hakimin hamid. Afwan, tadi yang an'amtanya diulang dulu. An'amta. Nah, jangan sampai juga kita menahan. Ya, kadang-kadang di izar itu kadang kita mungkin ingin menjaga dia dari pol-polan. Tapi karena kita terlalu nahan, jadi ketahan beneran. Jadi jangan seakan-akan ada tahan ada saktanya. Jadi kayak jangan sampai amta. Nah itu sakta jadinya. Ya, atau misalnya tadi azabun alim, jangan sampai ada sakta. Azabun alim. Secara hukum sih benar-benar aja. Ya. Tapi kan tidak ada hukum sakta di situ. Jadi mesti langsung
Adzabun alim. An'amta. Coba diulang dari an'amta. An'amta. Oke, langsung min hakimin hamid. Min hakimin hamid. Oke, coba barakallahu fiik. Ya. Ya, akhwat mungkin ada gantian? Ya, akhwat silakan. Ya Ustadz, saya coba ya. Ya, silakan. Azab. Ya, dari kita dulu boleh. Adzabun alim. Azabun alim. Jelas? Adzabun alim. Azabun alim. Ya. An'amta. Ya. Min hakimin hamid. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Oke. Sekarang langsung idgham, udah saya rasa cukup idgham sepertinya pada bisa ya, sudah cukup. Coba kita ke ikhfa langsung. Oh ya, saya lupa sampaikan ya, untuk ikhfa dan juga nanti ikhfa syafawi tentunya. Itu ada dua cara. Pertama dengan intibak dan furjah. Intibak itu apa? Bibirnya rapat. Ya, bibirnya rapat. Kayak misalnya ambihum ya. Bibirnya rapat. Ambihum. Intibak. Ambihum atau misalnya min ba'di atau min ba'du, jangan merapatkan bibir. Itu intibak. Dan ini cara yang paling banyak digunakan ya, baik dari kalangan qurra ataupun dari kalangan orang awam ya. Jadi banyak. Yang kedua dengan furjah. Nanti juga kita akan rinci di ikhfa syafawi insyaallah. Nah, di furjah itu dia memberikan sedikit celah. Memberikan sedikit celah pada bibir sehingga dia tidak terlalu rapat. Makanya gimana? Mungkin perhatikan dulu ke saya. Misalnya lafaz ambihum ya. Ambihum. Ambihum. Jadi dia ada sedikit celah, tidak merapatkan bibir. Itu namanya furjah. Atau misalnya lafaz min ba'di. Min ba'di. Min ba'di. Jadi itu bibir itu nggak terlalu nempel. Ya. Itu ada cara juga dipakai dan juga itu sahih dipakai ya. Ya, walaupun ada yang mengingkari juga cara itu, cuman itu boleh dipakai buat wawasan atau buat tahu ya, sehingga itu boleh dipakai dua-duanya, walaupun saya lebih condong kepada yang intibak itu ya, karena lebih mudah. Dulu saya pernah mengamalkan furjah, terus ketika saya melihat dari pendapat qurra yang lainnya sepertinya lebih condong kepada intibak. Tapi ala kulli hal boleh digunakan dua cara itu furjah, jadi boleh bihum ya. Yang penting jangan sampai terlalu, kalau kita mau pakai furjah, jangan sampai terlalu bibir itu terlalu melebar sehingga tidak terkesan iklan. Ada yang seperti ini contoh. Min ba'di benar-benar enggak menempel sama sekali. Nah, itu yang salah. Adapun furjah sebenarnya masih nempel. Ya. Adapun furjah ya itu masih nempel. Furjah itu masih nempel. Tapi dia nggak neken. Nah, gitu lah. Saya dikasih nih. Kalau intibak itu nempel tapi tekan. Tapi kalau iklat, kalau furjah itu nempel tapi nggak tekan. Gitu loh. Jadi kalau yang tadi intibak tekan. Kalau itbak kalau furjah itu nempel teman nggak tekan. Nah, itu boleh dipakai gitu ya. Baik. Coba iklan kalau tahu saja yang Eva. Silakan yang lain Eva. Ini siapa pertanyaan dari Talaki dari guru antum dari Talaki apa nih? Praktek apa yang dimaksudkan? Iklab sama ikhfa syafawi Ustaz. Oh, dua-duanya ada. Ya, dua-duanya ada. Ada dua-duanya mereka mempraktekkan. Misalnya dari Mesir aja ya. Di Mesir itu yang mempraktekkan furjah itu siapa ya? Saya lupa. Kalau yang furjah itu contohnya yang terkenal ya. Yang terkenal itu qorinya Syekh Mahmud Khalid Al-Husari. Syekh Al-Husari yang saya tahu ya.
beberapa bacaannya saat beliau itu pakai furja. Kalau antum nyimak ya, kan beliau udah wafat, qori terkenal dari Mesir, Syekh Mahmud Khalil Al-Fusari. Yang saya pernah perhatikan, beliau pernah pakai furja. Walaupun kesini-sininya, pernah dengar murotal biologi ya, kalau ini baca biologi, itu lebih kesering malah intibah. Gitu kan. Begitu pula yang lain ya. Jadi ada dua-duanya boleh dipakai dua-duanya. Oke, Irfan coba sekarang praktek yang surun ya, yang surun nih tebelnya saya pengen lihat sama yang kuntum, dua lafaz itu aja, yang surun sama kuntum. Coba silakan Irfan yang belum praktek dulu. Kalau ada saya tunjuk ya. Coba Kemal dulu deh. Kemal jadi contoh dulu. Ustaz sambilan nggak apa-apa ya. Apa? Lihat aja. Coba misalnya yang surun coba. Bismillah. Yang surun. Orang tebel ya. Kan short itu dia itbaq, huruf lebih tebal. Jadi ketebalannya mesti menyerupai dengan short. Tapi jangan juga masuk ke short. Jangan yos surun. Jadi itu. Tapi ketebalannya. Yang surun. Kadar gunahnya 2 harokat. Yang surun. Coba. Yang surun. Oke, cukup. Sekarang yang kuntum. Kuntum. Nah, coba kuntum ini kalau pendekan tambahin coba in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Kurang tipis, ikhfanya kurang tipis ya. Jadi kan di situ ada dua ikhfa. Pertama nun ketemu kaf. In kuntum nun ketemu kaf, ikhfanya lebih tipis karena ketemu huruf kaf. In kuntum ta'lamun. In kuntum. Jangan tadi antum masih masih agak belum mendekati kepada makhraj kaf dan nun tahnya. Jadi masih ngawang-ngawang lah gitu ya. Ikhfa itu bukan ngawang-ngawang ya. Dia samar aja. In kuntum ta'lamun. Coba dari. In kuntum ta'lamun. Gunahnya lebih di lamain ya 2. Dinikmati aja. In kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Baik, ya, cukup. Ya, akhwat silakan. Coba Asma Nabila silakan. Ya Ustaz. Ya, Irfa ya. Yang surun dan in kuntum ta'lamun. Yang surun. Nah, berarti ketika kita menebalkan Irfa nun dan ketemu rosat, ya-nya jangan ikut tebal ya. Yang lain. Jadi jangan sampai yong ya-nya jadi yok. Jangan jadi bunyi yok. Tapi ya tetap yang surun. Kalau lagi coba diulang. Yang surun. Baik. Yang in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun. Oke, cukup barakallahu. Ya, terakhir contoh praktek hari ini. Yang itu gimana? Yang satu lagi. Oke, yang ini saya pengen semuanya nih. Artinya maksudnya semua ini dipakai karena pendeknya. Fatamahun tumma inna. 3 aja deh. Fatamahun tumma inna. Nanti mungkin ditambahin dengan kalimatnya. Misalnya inna afaina kal kautsar. Coba fatamahun ini udah panjang jadi udah cukup kalimatnya. Jadi tidak usah tambah. Coba fatamahun, siapa yang mau coba fatamahun? Dengan contoh yang benar.
Yang belum, coba yang belum, Ikhwan. Ikhwan ada yang belum? Jangan. Ana belum, Ustaz. Ya, Ahlan, Monofal, silakan. Fatamahun ya. Jadi jangan sampai hunnya itu jadi panjangan, yang hun, jangan gitu. Coba. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atammahun. Hun. Nah, kalau dia wakaf, maka gunnahnya lebih jelas lagi. Ini kan ayat ini dia wakaf nih, fatamahun ini. Jadi dia lebih jelas lagi gunnahnya. Fa'atammahun. Fa'atammahun. Oke, baru. Oke. Yang summa langsung ke akhwat ya. Summa yang summanya pakai contoh al ini surat At-Takatsur. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ya, akhwat silakan. Atau ikhwan boleh deh. Silakan, atau akhwat silakan. Yang belum. Coba mungkin Ahmad Fauzan ada? Ahmad Fauzan ada? Atau Al-Afghan Hidayat? Oh ya, Fauzan Ada Ustaz. Ya, silakan. Ahlan. Yes. Coba langsung. Ya, tadi terputus. Ya. Yang mana ya, Ustaz? Summa ya atau indah? Summa itu. Summa. Langsung pakai kalimat ini Al-Kautsar, Al-Kautsar At-Takatsur. Summa kalla sawfa ta'lamun. Baik. Summa kalla sawfa ta'lamun. Pertama, perhatikan summa ketika dhammah pada fa itu lebih dimonyongkan lagi. Summa, jangan summa, jangan kayak summa. Lalu gunanya lebih dijelaskan lagi. Summa kalla sawfa ta'lamun. Coba sekali lagi diulang. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ya, cukup. Ya, terakhir. Inna pakai contoh Al-Kautsar. Ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Silakan siapa yang mau coba? Mana Ahmad? Yang belum? Ya, Ustaz. Silakan. Inna a'tainakal kautsar. Punahnya kurang, masih 1,5 tuh, belum 2. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ya, satu lagi untuk kasroh inna ya, hati-hati kasrohnya jadi nggak sempurna. Ada bacanya inna, nah, jangan tapi i. Jadi kita jangan cuma tadi, jangan pom tapi tum ya, tumma. Jadi jelas inna. Tadi udah cukup loh. Oke, cukup ya hari ini. Ada pertanyaan? Izhar. Oke, baik. Dari Sarah, Ibu Sarah ya. Perkampungan di sini apakah maksudnya kecintaan? Pertama, untuk pertanyaan pertama, tanpa gunnah itu ada tanpa dengung. Gunanya seperti ada. Ya. Nanti ada rincian ya. Walaupun sebenarnya nanti dikritisi nih. Misalnya ada lafaz man aman. Ada lafaz apa? Man amana. Contohnya gitu ya. Man amana. Setelah nun ketemu hamzah. Nah, man amana, nun di situ dia nggak digunakan tuh artinya nggak betul, nggak seperti digunakan. Artinya dia tidak dimasukkan misalnya ketemu hamzah jadi ma amana, tidak seperti itu, atau tidak didengungkan dengan dengungnya gunah sebagaimana biasanya, seperti misalnya
Man amana. Nah, seperti itu. Itu maksudnya min boy diguna. Jadi tetap ikhraju kulli harfin min makhraji min ghairi guna, maksudnya seperti itu. Artinya tidak didengungkan atau dimasukkan. Kalau idgham itu kan masuk ya. Jadi kita mesti bedakan antara guna dan idgham. Kalau idgham itu masuk. Ya, misalnya tadi man amana, kalau kita mau hamzah mak amana itu namanya idgham, bukan guna. Ya. Kalau idgham guna gimana? Misalnya man yu'minu, la yu'minu, masuk ke ya dan digunah. Nah, itu maknanya idgham guna. Seperti itu maksudnya mengikuti guna. Ada kedua, teridhar di sini maksudnya unsur tanwin. Ya, yang teridhar itu adalah huruf-huruf idharnya, yaitu huruf halqi. Ya, huruf-huruf halqi maksudnya. Jadi yang masuk ke mudhar atau huruf-huruf idhar itu adalah yang ada di huruf-huruf yang ada di makhraj halq, ya, yaitu aha, waha. Nah, itu maksudnya mudhar. Mana hakiki? Di buku itu ada. Jadi hakiki itu ya hakikat, ya. Artinya memang dia tuh betul-betul ikhfa. Kita cek dulu. Ikhfa hakiki. Kalau di buku, kalau nggak salah Bu Sarah pesan buku ya. Coba dicek di halaman. Kalau di buku ya, kalau salah Bu Sarah pesan buku itu di halaman 43 di syarah ya, yang disyarah nih ya, yang disyarah nih ya, disyarah ini halaman 43 ya, 43 di catatan kaki nomor 4. Nah, nomor 4 bisa guna tanbihat, ada beberapa peringatan. Di situ ada penjelasannya. Oh, tidak ada di sini ya. Afwan. Filmar bentuk sudah. Jadi saya nemu di mana ya, begitu. Ya intinya gini, nanti mungkin intinya ya, tanaman hakiki itu ijtihad ya. Jadi ijtihad para ulama, karena nanti beda dengan Syafawi. Ya, kalau Syafawi itu kan nanti ya ikhfa yang terjadi antara mim ketemu ba, ya kan, mim ketemu ba. Yang ya Syafawi karena bertemu dengan makhraj yang ada di bibir. Seperti itu. Sementara kalau hakiki ya, dia tidak terikat dengan satu huruf tertentu. Ya, dia ada tadi sama dia nun sukun dan tanwin bertemu 16 huruf. Artinya dia makhraj ikhfa-nya ini dia memang benar-benar ikhfa yang memang benar-benar ikhfa. Asal mula ikhfa itu dari gini. Nah, Syafawi ini adalah ikhfa turunan yang berbeda dari ikhfa ikhfa yang ada di hukum usul qanat, kira-kira seperti itu ya. Nanti mungkin saya cari lagi, bukan saya tadi nemu. Tapi intinya yang saya dapat sih gitu. Jadi hakiki itu maksudnya memang dia hakikatnya itu memang ikhfa yang benar-benar hakikat ikhfa itu adalah ikhfa yang ada di nun sukun dan tanwin. Allah a'lam. Baik, ada lagi. Terjemah Salsabil sudah ada. Ustadz Abdul Rahman Fadholi, kalau kenal Abdul Rahman Fadholi, dia punya Mahat Az-Zahabi di Bekasi. Dia dekat dari buat saya di Tambun, beliau muridnya Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Kemarin belum lama ada daurah Salsabil dari Syekh Abdul Karim. Dan beliau kalau Syekh Abdul Karim kemana-mana, beliau yang mendampingi jadi penerjemah, dan ada bukunya, tapi memang belum dicetak luas. Ya mungkin saya waktu itu sempat mau minta ke beliau Ustaz Fadholi terjemahannya buat bahan daurah, tapi qadarullah beliau sibuk. Jadi saya cek lagi kan dibaca-baca. Kemarin beliau habis ikut MTQ segala macam, jadi sibuk katanya. Padahal saya sudah pernah pesan, sudah pengen pesan. Allah mungkin nanti saya tanya lagi kalau yang ada yang berminat, mungkin saya bantu untuk menghubungi bantu minta ke beliau gitu. Insyaallah. Terjemahan insyaallah. Saya pribadi untuk bikin terjemahan buku gitu ya,
belum ada waktu gitu. Artinya ya pelan-pelan. Saya belum sampai tahap untuk bisa bikin buku terjemahan. Ya mungkin sambil berjalan waktu mungkin insya Allah bisa lah. Ya mungkin yang paling dekat saya rencana ya pengennya itu Tuhfatul Atfal dulu aja. Tuhfa yang ringan-ringan dulu. Salsabil ini banyak. Pembahasan 200 gitu. 200 bait dan itu luas. Jadi belum. Jadi kalau terjemah salsabil berada insyaallah Pak Boli. Jadi kalau saya tanya lagi beliau, kalau memang berminat, nanti saya akan bantu untuk itu. Baik, itu saja mungkin. Alhamdulillah kita sudah di penghujung majelis. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah jadikan kita para ahli Quran yang kelak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.